Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Bang Jamet, para Kak ke. Adea ya? Iya, Pesan 2 kopi ya? Satu kopi cappuccino, satu kopi terlambat ya? kok kopi terlambat? Iya, kopi latte. Wah. Oke, halo guys, balik lagi kita ke podcast VCD ngomong-ngomong edisi spesial. Weh. Hari ini kita bikin episode spesial karena kita biasanya yang podcastnya cuman ketemu di balik layar Zoom. Kita take recording gitu kan dari rumah masing-masing, dan sekarang kita take di lab AR di gedung UC nih. Nah sekarang tentunya aku nggak sendirian, nggak mungkin sendirian. Sekarang aku lagi bareng Patrick. Halo Pat. Halo. Halo. Oke. Ya jangan halo doang dong, kan nggak semua orang kenal kamu. Kamu kan nggak se-famous itu. Iya, maafkan saya. Oke. Namaku Patrick dan aku dari VCD angkatan 19. Iya. Oke, berarti kita seangkatan ya. Iya, kita seangkatan. Tapi nggak seiman. Oke. Tidak server. Tidak apa-apa. Yuk bisa yuk. Oke, nah kali ini karena kita episode spesial, kenapa sih kita bikin episode spesial ini sampai kita harus tag di UC nih? Nah, karena kita mau menyambut kuliah hybrid yang mau sebentar lagi mau diadakan di UC. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ngerasain kuliah offline, terutama di angkatan 2020, 2021, ya mungkin kalian bakal excited dengerin podcast ini karena nggak pernah ada pengalaman kuliah offline ya. Jadi dengerin kita dulu nih pengalaman-pengalaman tetuah kalian waktu kita masih merasakan kuliah offline. Nah, Pat, kita ini kan angkatan 2028. Angkatan. Nah, Pat, kita ini kan angkatan 2019. Iya, betul. Angkatan terakhir yang ngerasain kuliah offline, bener kan? Bener Terus banget. kita transisi ke online, Ya. sampai transisi lagi kita mau ke hybrid nih abis gini. Nah, menurutmu Pet, menurut pandangan pribadimu, kamu lebih suka kuliah offline atau kuliah online? Kan emang ya punya plus minus sendiri-sendiri Iya, punya nih. plus minus sendiri-sendiri. Tapi kamu lebih pilih yang mana? Kalau menurutku sendiri ya, menurutku pribadi, karena aku sudah apa ya? Aku 60% introvert tapi 40% extrovert kan. Jadi aku udah tes MBTI dan aku juga ngerasa aku kayak mayoritas ingin tetap kuliah online karena aku ngerasa enak gitu di balik layar. Tapi juga 40%-nya aku pengen kuliah offline karena aku ngerasa juga aku juga butuh sosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi kayak ya setengah-setengah tapi lebih banyak kuliah online gitu aku ngerasanya. Oh, jadi kamu lebih pilih, kalau misalnya boleh milih nih, kamu tetap kuliah online karena ya tadi personality itu. Iya, karena apa ya, ngerasa lebih nyaman gitu kuliah online gitu. Nyaman ya. Nyamannya karena? Karena udah sayang. Enggak. Oke. Salah. Mantap. Jadi, kenapa klarifikasinya silakan? Karena apa ya? Karena secara orang introvert, tapi aku bukan kayak self proclaim aku orang introvert gitu ya. Tapi aku kayak ngerasa lebih enak kalau aku di balik layar gitu, nggak ketemu orang, dan aku juga bisa langsung dari kasur langsung kelas gitu, nggak usah mandi, nggak usah, ya bukan jorok ya. Tapi aku yakin juga 80% dari kalian nggak mandi pada saat kuliah online gitu ya. Jadi kayak lebih mudah aja untuk ke kelas tanpa harus melewati step-step yang lain gitu. Oh, jadi Anda mengakui bahwa selama ini Anda kuliah online itu dari kasur, belum mandi gitu ya? Bukan itu poinnya yang mau aku sampaikan, tapi iya aku mengklarifikasi itu. Oke. Nah, Pet, tapi selain ya tadi apa kayak nggak mandi, bisa kuliah dari kasur, itu menurutmu termasuk kelebihan nggak sih? Atau ternyata itu suatu yang nggak bagus yang justru bikin kamu malah makin malas atau gimana gitu? Kelebihan sih aku akui iya, karena itu kan nggak cuma
dari sektor pendidikan yang kayak gitu, nggak cuma dari apa ya, nggak cuma kuliah, nggak cuma adikku SMP atau SD juga kayak gitu, tapi juga beberapa sektor kayak sektor kerjaan juga kita bisa rapat dari rumah, kita bisa mastiin kerjaan dari rumah. Jadi nggak cuma sektor pendidikan, dan aku akui itu tuh kelebihan. Tapi itu berdampak buruk nggak, itu baru yang kita bisa bahas gitu kan ya. Eh, Tergantung dari orangnya sih. Apakah itu bisa membuat orang malas? Iya, aku akui ya. Kayak aku ngakui diriku malas juga ya. Oke. Karena mungkin kita lebih menunda mandi, kita menunda pekerjaan rumah, kita habis kelas kita tidur lagi gitu kan ya. Itu mungkin salah satu kebiasaan buruk yang aku akui aku lakukan gitu kan ya. Oh iya, iya bener sih, karena kan karena mumpung di rumah aja nih, jadinya kita ngerasa ya udah enak aja gitu di rumah. Mungkin di depan layar kalau misalnya on cam nih, ke sininya rapi, itu pun mungkin kebantu filter dari Zoom gitu ya kan. Terus ternyata bawahnya nih celana pendek atau mungkin Iya. ada yang dasteran Iya. gitu. Ya kan? Ya Iya. soalnya emang mempermudah aja gitu. Karena yang penting kita kelihatan dari layar Zoom itu proper gitu kan. Iya. Tapi di bawah-bawahnya ya nggak tahu, siapa yang tahu gitu. Nah, ngomongin soal on cam, off cam tadi nih. eh Selain menanggapi yang tadi kita kebiasaan-kebiasaan baru kelas ya. Kalau dulu kan kita nggak bisa nih, pas offline nggak mungkin dong kita kelas pakai piyama, nggak mungkin dong kita kelas nggak mandi. Kecuali Tidak. pesta kostum ya. Kita Emang- pakai piyama gitu. Emang ada? Mungkin. Yuk lanjut. Nah, kamu sendiri tuh termasuk tipikal mahasiswa yang gimana sih pas waktu online? Yang on cam off cam itu lah. Iya, iya. Aku cenderung apa ya? Cenderung ke off cam sama mute sih. Karena mayoritas dari mahasiswa juga pasti termasuk Anda juga kan ya. Semuanya 99% aku yakin pasti mute dan off cam. Aku yakin itu. Karena apa ya? Behavior aja sih. Karena kita belum mandi, kita insecure juga sama penampilan kita. Jadi kayak lebih cenderung untuk off cam dan nge-mute diri kita sendiri gitu. Kok Anda bawa-bawa saya? Karena saya yakin Anda juga nge-mute dan off cam. Apakah itu benar? Iya, tapi gini ya, jujur, aku nge-mute, aku off Canpom itu bukan berarti aku nggak memperhatiin dosen loh. Aku nggak ngejudge orang yang off cam sama mute itu nggak memperhatikan, tapi kayak mereka nggak mau nampilin diri aja. Nah, iya, nggak benar-benar. semua yang off Yes. cam sama mute itu nggak memperhatikan. Aku yakin beberapa orang termasuk saya yang memperhatikan sih. Nggak sombong, Oke. bukan main. Oh my God. Oke, ya seperti yang kita bilang tadi sih, emang apa off cam terus nge-mute itu bukan berarti nggak memperhatikan dosen, tapi tetap ada dong oknum yang memanfaatkan situasi kayak gini, kayak misalnya online kan, itu kan ibaratnya posisi terenak kita sebagai mahasiswa karena bisa di rumah, bisa kuliah dari kasur, terus mungkin bisa sambil tiduran. Ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu tuh pas online tuh kayak terlalu terlena gitu? Kayak misal nih ketiduran pas waktu online, terus santai-santai aja gitu, karena kan untung online gitu. Iya sih, iya aku yakin kita semua pasti punya pengalaman. Kayak aku juga ngerasa pas online gitu. Jadi aku kan tinggal bangun terus langsung nyalain laptop. Aku pernah sekali itu aku ketiduran jadi nggak ikut kelas gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak kaget juga pas bangun tuh tiba-tiba jam 9 padahal kelasnya jam 7. Jadi kayak kaget aja gitu. Cuman kaget doang ya. Jadi ya santai aja gitu. Iya, tapi kalau pas offline kita kan pasti kaget terus kita langsung Gopo. nyiapin gitu. Ya gopoh bahasa Surabayanya ya Oh kan. iya sih. Iya, terus kita langsung OTW UC, terus kita harus ya banyak stepnya yang harus kita lewatkan. Tapi kalau kita online kan, kalau kita misalnya terlambat gitu kan, kita langsung nyalain Zoom terus langsung ngechat dosen, Bu minta maaf ya gitu.
Oh, berarti pernah ya ngalamin ketiduran terus apa nggak ngezoom gitu, telat ngezoom gitu Iya, pernah ya? iya pernah. Oh, oke. Jujur aku nggak pernah sih. Masa nggak pernah? Serius, sekali pun nggak pernah. 2 kali? Sekali aja nggak pernah, apalagi 2 kali. Gimana tau Anda ini? Oke, nah kita udah nih coba apa kita beranjak dari kuliah online versus kuliah offline. Kita flashback nih pas waktu kita semester 1. Wih, kayak Waktu Naruto. yoi, Flashback. waktu kita semester 1, waktu kita masih offline sebelum corona menjajah Indonesia. Ada nggak sih yang kamu ingat pas waktu kita kuliah offline dulu? Kuliah offline ya. Hmm. Wih, itu kayak udah lama banget gitu ya. Kayak berapa tahun sih kuliah offline itu? 2 tahun? 1 tahun? 1 tahun. Iya, 1 tahun. Itu rasanya udah lama banget. Jadi kayak piece of memory ku kayak apa ya gitu kuliah offline. Apalagi kan dulu aku ngerasa diriku ansos dan aku yakin Adia juga ansos gitu kan ya. Kenapa Anda bawa saya? Karena Anda ansos. Iya atau enggak? Lumayan. Terima Jadi kasih. cenderungnya anak ansos itu kayak apa yang diingat gitu kan ya? Apa emang dia yang kamu ingat? eh Mungkin ini deh, kayak waktu kita ACC mungkin. Mungkin karena kita tidak punya pengalaman bersosialisasi nih. Mungkin kita bisa berbagi waktu pengalaman pas waktu ACC, pas lagi nugas gitu. Oh Itu iya. nah, Ya itu. pas ACC kan kebetulan aku sama Adea kan termasuk penghuni bangku belakang gitu kan ya. Jadi kelompok paling terakhir gitu, jadi dapatnya bangku belakang. Jadi kita ACC-nya juga apa ya? Agak susah gitu karena banyak banget revisinya. Tapi aku kayaknya ngerasa kalau emang semester 1, semester 2 itu tahap penyesuaian jadi mungkin agak susah juga. Jadi kayak asistensi lebih susah, terus kayak baru terbiasa juga kita apa-apa harus ngomong ke dosen, kita revisi dan lain-lain. Itu mungkin tahap pembiasaan. Makanya di semester 3, semester 4 yang notabene online juga, entah karena online, entah karena mungkin lebih terbiasa, jadi mungkin lebih gampang ACC-nya gitu aja sih. Aku Oke, ngerasa. jadi kamu ngerasa pas waktu semester awal-awal tuh, pas waktu kita offline juga itu lebih sulit daripada semester 3 pas kita online. Iya, aku ngerasa gitu. Itu karena memang materinya atau karena ACC-nya yang offline atau emang gimana nih? Itu nggak tahu ya. Mungkin karena satu kita barusan masuk VCD, Bisa jadi dua kita baru tahu kayak oh ACC itu gimana? ACC itu gimana. Kita Ah, dikit-dikit harus ngomong ke dosen. Ini progresku gitu. Mungkin itu sih yang buat kayak oh susah karena belum terbiasa aja sih. oke, ini penting juga nih buat teman-teman mungkin yang belum pernah offline ya. Ternyata ACC waktu offline itu kayak gitu tuh, lebih sulit karena mungkin karena apalagi kan kalau semester awal tuh kan kita ngecat manual gitu kan, Iya. terus dilihatkan ke dosen gitu. Jadi dosen tuh bisa sambil dipelototin nih. Ada yang nggak rapi mungkin. Iya, tidak semudah menggerakkan mouse Anda. Oke. Karena kan memang manual. Iya, Semester manual. awal-awal kan memang manual, masih manual kan. Kita kan waktu digital masuk ke semester 3 kan. Itu. Nah, tapi Pet, waktu semester 1 sama semester 2 nih. Kita kan masih offline. Kesulitan selain ACC menurutmu apa? Nggak ada nih. Masa nggak ada sih? Kesulitan. Kalau menurutku nggak ada sih kecuali asistensi. Apa ya? Mungkin Materi. dari materi ya, mungkin tugasnya kayaknya ini tuh materinya susah banget buat ukuran anak semester 1. Mungkin karena aku nggak bisa manual, makanya aku nganggap manual itu lebih susah gitu. Maksudnya nggak bisa manual itu? Maksudnya nggak biasa megang pensil sama Oh. cat gitu. Kayak nggak biasa Iya aja. iya 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 iya. Iya Makanya pas benar di sih. semester 3 kan digital itu lebih, aku ngerasa aku lebih percaya diri karena aku lebih, Basicnya ke digital daripada iya manual. gitu. Iya sih emang ada yang kayak gitu. Jadi basicnya dia itu digital. Jadi pas nemu manual di semester 1 itu kayak ya gitu masih penyesuaian. Oh, tapi kalau misalnya kayak mungkin matkulnya gitu nggak merasa susah. Gampang-gampang aja sih. Atau mungkin dari deadline. Mungkin
kayak apa? Nah iya, dari deadline itu mungkin karena kalau kita offline kita harus ngerjain dari pagi dan selesainya itu sore. Kita Ah, ngerjain pagi, selesainya besok gitu. Tapi kalau kita online kita cuma ngerjain pagi, kita bisa asistensi besoknya, besoknya lewat chat itu bisa. Jadi kayak lebih fleksibel kalau online ya. iya sih. Nah, oke, kita akhiri nih offline. Cepet banget ya. Langsung ke online. Karena emang kita cuman offline cuman 1 semester ya. 1,5. 1,5 ya, nggak sampai juga 1,5. Iya. Udah libur 2 minggu. Nggak taunya hampir 2 tahun. Oke, kita masuk ke waktu kita awal-awal kuliah online. Stres nggak? Jujur malah senang sih. Sumpah? Iya, Serius? iya. Wow. Lebih senang karena pas itu tugasnya kita digital kan. Kita bikin scarf dan tugasnya Oh. itu digital, jadi kayak wah ini it's my turn gitu kayak. Oke, jadi inilah waktuku untuk bersinar gitu ya. Iya. Kayak kacamata deh. Kenapa? Silau. Oke. Yuk, bisa yuk. Jadi kamu lebih suka pas kuliah online karena memang materinya, bukan karena keadaan waktu online ya kan? Dua-duanya Oh, juga. dua-duanya Karena juga. keadaan kan posisinya juga kita depan laptop juga dan lain-lain yang tadi aku ceritain juga. Jadi kayak dari bangun kita bisa langsung kelas gitu. Jadi kayak Oh, lebih gak memakan waktu kan gitu. Kan kita harus nggak mandi dan lain-lain gitu. oke. Jadi kamu termasuk orang yang merasa senang waktu awal-awal kita online berarti? Iya, seneng banget. Oh, sebenarnya kebalikan sih dari aku karena waktu aku awal-awal online itu justru aku malah stres men. Nah, kenapa stres? Soalnya nggak terbiasa. Kayak biasanya kita kan kalau ngubungin dosen tuh langsung gitu. Responnya itu cepet gitu loh. Dan sedangkan waktu kita waktu kita online itu kan ibaratnya harus ngantri di chat, terus belum lagi kalau misalnya ketumpuk atau nanti ke apa namanya? Antriannya diserobot gitu Iya, ya? kayak diserobot gitu loh. Iya. Itu aku pernah ngalamin gitu. Suruh ngantri. Antri dong gitu. Ya gak Ngechat. bisa kan di PC Oh, sama dosennya gitu. Nah gitu kayak nungguin balasannya itu agak lama gitu daripada waktu offline gitu. Kamu nggak ngerasain itu emang? enggak sih, karena aku yakin dosen pasti bales sih. Iya emang pasti balas. Tapi kamu ngerasa nggak sih kayak waktu kita ACC waktu pas online itu lebih lebih sulit gitu? Enggak, belas. Kalau dalam pengalamanku, aku nggak merasa kesulitan pas asistensi. Tapi aku mendengar beberapa pengalaman dari temanku, mereka ngerasa kesulitan pas asistensi karena lama dibales, terus kayak antri juga dan lain-lain. Itu Hmm. aku nggak ngerasain sih, tapi aku tahu beberapa temanku yang ngerasain juga. Oh, oke. Berarti emang ada dua sisi ya. Ada yang Hmm. mungkin ngerasain apa nggak enaknya itu lama dibales. Ada mungkin yang juga nggak juga sih, biasa aja gitu. Termasuk kamu. Hmm. Oke. Nah, waktu kuliah online nih, kita kan juga udah ngejalanin udah hampir berapa bulan ya? Udah setahun gak sih? Nggak tahu, jalanin aja dulu. Oke, mantap. Anda jago ya. Iya. Aku lost. Ini bukan, ini temanya bukan buaya VCD sih. Yuk, bisa yuk. Saya bukan buaya. Oke. Eh, kamu tuh tipikal berarti yang nyaman pas online. Iya, Nah, nyaman Mas. tapi kita kan ini udah mau hybrid nih. Emang nggak semua, pasti di kuota kan. Apalagi kita nggak bisa masuk kelas setiap hari kayak dulu. Masih mungkin matkul core mungkin bisa 2 hari seminggu, ada yang 3 hari seminggu. Kamu sendiri pilih offline atau online? Kalau aku pribadi pilih offline sih. Hah? Offline? Iya, pilih offline. Lah, kan tadi Anda di awal, sebentar, kan tadi Anda di awal bilang 60% saya itu introvert, 40% saya extrovert. Saya lebih memilih online karena ini sesuai dengan kepribadian saya. Terus sekarang Anda bilang Anda pilih Offline.
Offline. Iya, offline. Offline. Masuk ke UC. Iya. Anda tidak konsisten dengan omongan Anda ya ternyata. Bukan masalah tidak konsisten, tapi aku ngerasa setiap manusia itu pasti ingin bersosialisasi dengan manusia lain gitu. Jadi mungkin batas introvertku sudah sampai puncaknya, atau aku pengen ya mencoba hal baru lah. Maksudnya nggak melulu online terus. Jadi kayak apa ya, sudah tahap bosen lah intinya gitu. Bosen bangun tidur di kasur langsung kelas gitu. Iya kan, tiap hubungan kan pasti ada tahap bosennya. Jadi aku udah masuk tahap bosen ini. Emang Anda berhubungan dengan siapa? Next question. Itu sudah keluar dari topik, mohon maaf. Loh, tapi serius, emang lu berhubungan dengan lu ya ampun. Emang kamu berhubungan sama siapa? Gua sih. Yoi bro. Jujur li. Tiba-tiba jadi Jakarta. Jaksel. Jujur li sih gua. Ya. Emang kamu berhubungan dengan seseorang gitu kah sampai bisa ngomong bosen gitu? Ya berhubungan dengan online offline ini, makanya aku ngomong bosen karena sudah jalani selama ya 1,5 tahun itu cukup lama sih. Iya. Loh, emang kalau misalnya kamu berhubungan sama cewek misal gitu, terus kamu bisa bosen terus udah ganti gitu, gampang banget ya kamu orang yang kayak gitu ya ternyata. Tolong klarifikasinya. Komnas HAM tolong. Aduh, ini ditayangin apa enggak ya? Kita aman enggak ya? Aku enggak takut. Boleh bahas yang lain enggak? Kayak kecepatan mobil di jalan tol gitu. Aduh, saya tidak bisa. Kamu kan tahu saya tidak lulus SBMPTN. Makanya masuk sini. Aduh. Hilang. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast yang tidak ada juntrungannya ini. Cepet banget pertanyaan terakhir. Iya. Oke, karena kita udah mau hybrid nih, ada nggak sih pesan atau saran atau tips and trick apapun lah buat adik-adik kelas kita yang mungkin angkatan 2020, 2021 yang nggak pernah kuliah offline, mungkin mereka harus mempersiapkan apa nih waktu hybrid? Pesannya pesan moral atau pesan? Terserah. Kalau bisa sih yang bisa menutup acara podcast ini dengan baik. Amanat ya? Nggak gitu. Jadi buat kalian para mahasiswa yang belum merasakan gedung baru, segera cari kos-kosan sebelum harganya naik. Siapkan mental Anda. Kenapa siapkan mental buat apa? Mereka nggak diapa-apain di sini. Nggak usah takut ya, kita nggak diapa-apain kok, beneran. Aku langsung klarifikasi. Jadi di sini kita nggak ada apa-apaan kok. Semuanya aman, damai, tenang. Kalian nggak perlu takut masuk visi di UC. Semuanya aman kok. Anda rada sesat ya. Siapkan itu alat-alatnya yang dibutuhkan untuk offline sih. Kayak misal kalau semester 1 Anda siapkan kayak kertas dan lain-lain, cacakura, kan itu pasti butuh. Dan mungkin kalau kalian nggak mau siapkan, kalian bisa pinjam teman karena ya kalian bisa bertemu sama teman kalian. Oh iya tuh bisa. Kalau misalnya pinjam juga kan bisa nambah temen juga kan dari nambah situ. relasi, Nah, nambah musuh kalian juga bisa. Kok musuh? Kan ngambilnya nyuri. Aduh. Ya. Mau tambahin? Aku masih lanjut. Iya, lanjut. Iya. Silakan. Untuk semester 3 contohnya siapkan laptop kalian karena habis ini kalian pasti akan masuk ke digital dan semester 5 siapkan mental kalian karena tugasnya sebentar lagi kita lulus. Masih jauh, sumpah. Mentalnya udah nggak kuat kak. Iya sih. Iya kan? Tugasnya bikin tipes. Jadi gitu, jadi siapkan semuanya dan stay strong,
and never surrender. Thank you. Oke, mungkin kalau dari aku ini pesannya mungkin bisa lebih berbobot, lebih emosional. Buat teman-teman angkatan yang belum pernah offline, ada baiknya ya bener dia sih, Bener, kan? siapkan peralatan, siapkan apa, karena beda banget loh offline sama online. Mungkin online kalian bisa santai karena merasa di rumah sendiri, tapi kalau di sini beda guys. Jadi perhatikan juga, mungkin buat yang angkatan 2021, kalian kan juga bukan anak sekolah lagi, kan udah anak kuliahan. Jadi harus disiapkan juga mentalnya, karena menurut pengalaman kita juga waktu pertama kali masuk pas offline itu juga ternyata berat loh. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, berat tapi masih bisa dilakukan, masih bisa dikerjakan. Jadi ada baiknya buat kalian juga kalau misalnya punya kebiasaan malas pas waktu online tuh jangan sampai kalian bawa pas udah offline gitu. Yang angkatan 20 juga kayak gitu, jangan pokoknya intinya jangan bawa-bawa kebiasaan online pas offline gitu, karena nanti kalian sendiri yang bakal Kebiasaannya ditinggal aja, jangan dibawa, berat soalnya. Aku tuh berusaha menaikkan podcast ini biar amanatnya tuh tersampaikan dengan baik. Anda merusak semuanya. Padahal tadi aku udah bagus loh. Oke, itu sih. Dan buat teman-teman yang mungkin satu semester sama aku, satu angkatan sama aku semester 5 ya, semoga kalian kuat secara mental, fisik, jasmani dan rohani. Karena ya emang berat sih, tapi kita udah lebih dari setengah jalan. Kita jalanin yuk sampai lulus, sampai aku mau nangis. It's okay to not to be okay. Oke. Mantap. Ya itu aja sih pesan-pesan buat kita untuk podcast kali ini. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini. Coba ceritain pengalaman kalian waktu pas offline gimana, pas hybrid gimana. Karena aku yakin ini podcast bakal ditayangin pas udah ngalamin hybrid sih gitu. Jadi coba drop pengalaman kalian waktu offline. Aku yakin pasti pengalamannya seru-seru nih. Ya buat yang angkatan yang belum offline juga mungkin bisa tulis harapan mereka pas Iya benar. offline mau gimana gitu Iya, kan ya. harapan kalian gimana, terus ternyata realitanya juga gimana, bisa banget nih Iya. di komen. Nanti update, komennya update gitu. Iya, Aku bisa pengen punya diedit. teman banyak di VCD gitu. Terus Ternyata 2 minggu setelahnya sepertinya tetot. ternyata tidak semudah itu. Iya. Oke, itu dia. Dan jangan lupa buat follow IG SU_VCD dan UC_VCD. Dan jangan lupa buat follow IG pembicara fenomenal kita, Patrick. Di mesti Patrick pasti nanti ada di bawah sini, jadi tolong editor. Terus nanti juga bakal ada konten-konten menarik di YouTube VCD, jadi tungguin aja, nggak cuma podcast tapi nanti bakal ada konten lagi, jadi tungguin aja. Dan Konten apa? ya tadi saya ngomong karo Geraldio. Oh, ya tadi harusnya kita gimmick cuy. Gimmick, aku ceritanya nggak tahu gitu. Ya konten apa Konten gitu. apa? Konten nanti pasti bakal bagus kok kontennya, nanti tungguin aja. Di UC. Makanya tungguin aja. Oke, mantap. Kok ngegas? Oke, nggak apa-apa. Cuma di sini nih MC dibentak-bentak nih. Tahu gini saya tag online aja di Zoom. Bisa nge-mute Anda. Nanti kayak DPR. Yuk, bisa yuk. Jangan disomasi. Yuk, bisa yuk. Oke, itu dia podcast VCD episode spesial kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen kayak tadi. Follow juga IG-nya. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Kalau mau episode kayak gini lagi, silakan komen di bawah. Pengen ngundang Patrick lagi gitu, komen-komen lagi di bawah. Kita akan membahas hal yang fenomenal. Terima kasih. Dadah. Bang Yamit para kedasi, Bang Yamit para kedasi.